Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, tidak semua orang memiliki keinginan terjun menjadi relawan dalam kegiatan sosial yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dibutuhkan pengorbanan waktu dan tenaga demi mencapai tujuan positif. Seperti yang dilakukan sejumlah anak muda yang menamakan diri relawan gesit yang rutin membantu sesama. Salah satunya dengan program Rumah Belajar Setara. Lantas apa tujuan besar dari gerakan mereka dan bagaimana menginspirasi anak muda lain untuk bersama berbuat kebaikan? Hal ini akan kita bahas dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Nur Wahyu Ilahi selaku Ketua Relawan Gesit Makassar. Selamat pagi Mas Wai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya juga sudah hadir ada Zul Hadriansyah selaku anggota Relawan Gesit Makassar. Selamat pagi Mas Zul. Pagi Mbak Linda. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Oke, tadi saya sudah singgung sedikit di awal. Relawan Gesit ini merupakan sebuah gerakan sosial yang memberikan dampak positif kepada banyak orang. Saya ke Mas Sul terlebih dahulu. Mas Sul mungkin bisa dijelaskan sedikit secara detail keberadaan Relawan Gesit ini seperti apa sebenarnya Mas Sul? Jadi keberadaannya itu buat mewadahi masyarakat yang kurang mendapatkan sedikit atau banyaknya bantuan dari pemerintah khususnya. Jadi kita sebagai penghubung buat masyarakat kelas bawah. Sebagai contohnya rumah belajar, ada rumah belajar, kita siswa-siswanya itu rata-rata anak-anak pemulung. Anak-anak pemulung atau anak-anak yang putus sekolah. Oke, jadi memang menjadi jembatan seperti itu. Kalau dari Mas Wai mungkin ada yang ditambahkan terkait dengan Relawan Gesit ini? Kalau dari Relawan Gesit itu sebenarnya dari Yayasan Salam Setara Amanah Nusantara. Oke. Nah itu adalah ekosistem dari Kita Bisa, platform Kita Bisa. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Relawan Gesit itu udah arahan dan memang bentuk dari pengapresian kami kepada orang-orang yang tidak terpantau dengan pemerintah. Itu salah satunya. Jadi program layanannya itu seperti yang saya bilang tadi, ada rumah belajar setara yang seperti teman saya bilang, ada rumah pasien, rumah singgah untuk pasien yang di seluruh provinsi yang ada di Sulawesi Selatan yang mau check up yang dekat-dekat dengan sini pasti ditempatkan di situ. Dan yang pertama ada kafe disabilitas atau kafe kemanusiaan. Oke, jadi ada 3 program utama ya dari Relawan Gesit ini. Mas Wai mungkin bisa ditambahkan sejak kapan sih kegiatan Relawan Gesit ini berdiri dan kemudian seperti apa kemudian kegiatan-kegiatan di dalamnya Mas Wai? Kalau di Makassar sejak 23 Juni 2023. 2023 tahun lalu ya tahun Mas lalu. ya. Oke. Pada saat itu masih belasan orang dan sampai saat ini sudah 200 lebih orang yang mendaftar. Itu karena kenapa program-program kami terpisah dari 6 klaster. Yang pertama ada lingkungan, ada kesehatan, ada Islamic Social Innovation, ada pendidikan, ada kemanusiaan dan yang terakhir Klaster gerak. Gesit Respon Aktif. Jadi ketika ada bencana, teman-teman kelas gerak lah yang turun ke jalan. Oke, Mas Zul mungkin bisa ditambahkan ini Relawan Gesit seperti itu kemudian bergerak dalam bidang sosial. Kemudian tadi dikatakan oleh Mas Wai bahwa dari belasan orang kemudian berkembang menjadi ratusan orang. Mungkin dari Mas Zul bisa ditambahkan ini relawannya dari mana saja sih Mas? Itu dari berbagai kabupaten, berbagai kalangan, bukan cuma dari anak muda aja. Ada beberapa yang udah beristri, bersuami. Nah, itu aja sih. Kalau dari Mas Sul mungkin bisa tambahkan sedikit ceritanya kenapa sih sampai bisa bergabung bersama dengan Relawan Gesit? Ya mungkin punya jiwa-jiwa ekstrim, suka naik gunung, suka adventure, motor trail, makanya ikut dan masuk di klaster gerak buat membantu orang-orang yang kena bencana mungkin, terus orang-orang yang sedang kesusahan. Oke. Kalau dari cerita awalnya bertemu dengan siapa sampai akhirnya kemudian bisa masuk ke dalam Relawan Gesit? Cerita awalnya itu kita ketemu sama salah satu pengurusnya, pengurus intinya itu kita diajakin ngobrol aja di kafe, salah satu kafe. Terus pas 1 bulan yang lalu ya Pak, itu orientasi
itu diajakin masuk buat ikut pelatihan tentang pengenalan relawan gesit di Makassar. Oke, Dan jadi memang dari cerita-cerita akhirnya bisa masuk Iya. ya ke dalam relawan gesit ini. Kalau dari Mas Wai mungkin bisa ditambahkan dari awal masuk sehingga akhirnya sekarang jadi ketua, seperti apa perjalanannya, Mas? Saya terjun di kemanusiaan itu 2019 pada saat gempa di Mamuju. Iya. Nah, pada saat itu memang diri saya, oh ternyata passion saya kayaknya ada di sosial, ada di Oke. kemanusiaan. Sampai saat ini relawan gesit masuk, saya diajak dengan orang-orang panggilan, makanya jadi sampai saat ini tetap ada di relawan gesit. Karena mungkin karena passion juga, terus banyak di sekitar saya di 40 rumah ke depan, belakang, samping itu masih banyak orang kekurangan. Jadi saya paling berhak turun ke jalan atau turun ke tempat-tempat tersebut untuk saling merangkul, untuk sama-sama menyetarakan semesta. Mungkin seperti itu. Untuk saling merangkul dan sama-sama menyetarakan seperti itu ya, Mas Wai. Dari Mas Wai mungkin bisa ceritakan juga sedikit, sudah sejauh ini turun di aksi kemanusiaan mana saja, Mas? Oh iya, betul. Jadi relawan gesit itu selain mempunyai 3 layanan program prioritas yang tadi, kita juga mempunyai volunteer namanya. Oke. Nah, volunteer itu kita sebagai layanan berbagi ke desa-desa, berbagi ke orang-orang tertentu kayak panti asuhan, Ya. panti jompo dan lain-lain. Jadi kita pergi ke desa, salah satunya yang kemarin itu waktu di Polman. Di Polman ada namanya Pulau Timorang. Nah, Pulau Timorang itu agak tidak terjamah dengan pemerintah, makanya kami ke sana untuk bahagiakan anak-anaknya, bawa logistik, bawa donasi. 3 hari 2 malam kalau tidak salah. Itu hal yang paling sangat menyenangkan bagi kami semua di relawan gesit. Oke, dari Mas mungkin bisa ditambahkan membahagiakan anak-anak. Itu dalam bentuk apa saja sih, Mas? Itu caranya belajar bersama, terus bermain bersama, menceritakan storytelling tentang kemanusiaan, menghargai sesama manusia, orang tua, terus membangun semangat untuk generasi selanjutnya. Respon di sana seperti apa, Mas? Ya mungkin butuh adaptasi ya, butuh tingkatan-tingkatan terus untuk makin diresapi buat anak-anak. Itu Oke, aja sih. jadi memang masih butuh tahap seperti itu ya untuk proses penerimaan. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan relawan gesit, saudara, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Wai dan juga Mas Sul dari Relawan Gesit ya. Tadi kita sudah breakdown sedikit mengenai program-program. Ada 3 program utama dari Mas Wai. Mungkin bisa di breakdown sebenarnya rumah singgah itu apa, rumah belajar itu apa sih Mas Wai? Jadi kenapa program-program prioritas itu hadir? Karena kami melihat memang di dunia pendidikan masih banyak harus diperbaiki. Walaupun kami tidak salahkan pemerintah sebenarnya, karena hal-hal seperti ini semua orang harus sadar bahwa kita harus turun ke orang-orang sekitar untuk hal tersebut. Kayak rumah belajar setara itu kami rangkul adik-adik yang ada di TPA Antang, karena masih banyak mindset yang sekiranya kalau ada yang dia lakukan dia sudah sukses, kayak pergi cari-cari apakah baru bukan dalam kutip pergi pemulung ya. Itu kayak mindsetnya seperti itu. Jadi kami berusaha untuk mengajar sampai nanti fokus kepada teman adik-adik sudah bisa ujian paket, sudah ambil ijazahnya, sudah sampainya lulus. Bahkan kami program prioritasnya sampainya kita bisa buat sekolah. Nah itu kalau rumah belajar setara. Kalau rumah singgah untuk pasien, kami berpikir memang perlu orang-orang yang dari kabupaten kota yang di luar kota Makassar harus diberikan tempat untuk memudahkan lagi tidak pulang balik ke kampungnya untuk check up dan lain-lain. Dan yang terakhir kafe kemanusiaan atau kafe disabilitas. Nah ini kafe kami melihat memang orang-orang disabilitas harus memiliki layanan lapangan kerja yang banyak. Kami berpikir jangan ada ketimpangan, bilang walaupun kita sehat, ada teman-teman yang sebenarnya di sini yang mau diwujudkan itu untuk menyetarakan semua. Relawan Gesit, kenapa kemarin mengambil tema Relawan Gesit sifat menyetarakan semesta, ikhtiar menyetarakan semesta, karena itu fokus pertama kita. Jadi tidak ada pembeda, tidak ada pembanding untuk kita semua. Oke, unik sekali tadi yang dikatakan oleh Wai bahwa rumah belajar ini dibuat untuk teman-teman dan juga salah satunya tadi kemarin adalah anak-anak dari TPA Antang. Kalau dari Mas Sul mungkin bisa ditambahkan, memangnya apakah anak-anak ini tidak sekolah atau seperti apa, Zul? Rata-rata nggak sekolah sih. Rata-rata tidak sekolah? Mungkin karena orang tuanya pada sibuk semua, terus nggak sampai peduliin anaknya buat pendidikan. Terus mungkin karena mindset orang tuanya udah mending kerja aja, apa sih itu sekolah. Kalau misalnya anak-anak tidak ingin sekolah saja, lantas kenapa mereka mau ikut kegiatan Relawan Gesit seperti itu? Mungkin kita pendekatannya dengan cara baik sih, ngobrol, terus kita kadang setiap di sesi-sesi isoma itu di rumah belajar kita kasih cemilan, makanan, goodie bag, ya. Jadi pendekatan-pendekatan itu kemudian yang dilakukan, treatment kepada anak-anak di sana sehingga akhirnya mereka ingin mendekat dan juga ingin mengikuti pembelajaran yang ada di rumah belajar. Materi apa saja sih, Zul, yang diberikan di rumah belajar ini? Itu 3M, menulis, membaca, mendengarkan. Terus kita ajak buat berkreasi, menggambar, melukis, terus menyusun puisi-puisi atau kata-kata yang buat anak-anak ini komunikasinya makin cepat dan bagus. Oke, apa kemudian yang dilakukan oleh Relawan Gesit agar anak-anak ini jumlahnya bertambah, bukan malah berkurang? Karena kita tahu mereka untuk pendidikan formal saja seperti sekolah ini mereka tidak mengikuti seperti itu dari Wai. Alhamdulillah, pertama kalinya dibentuk rumah belajar setara ini kami door to door. Oke. Kalau mau dibilang door to door. Memang minggu pertama, minggu kedua itu masih belasan. Tapi sering berjalannya waktu, kami ramah dengan orang sekitar, bagi-bagi nasi. Terus adik-adiknya kalau sudah belajar di situ kayak merasa nyaman bukan merasa guru yang diajar, tapi temannya. Jadi seolah-olah kalau pulang, datang lagi besoknya atau datang pekan depannya mau panggil dia panggil temannya. Jadi hal yang paling menarik, kenapa sampai saat ini adik-adik ingin mengajar, karena silabus yang kami buat itu bukan silabus yang menekan, tapi bagaimana kita membuat silabus kampus sekolah mengajar merdeka. Jadi adik-adik tidak diberikan mindset bilang harus kau pintar ini, harus kau pintar semua, tapi apa memang sebagai bakatnya dia untuk dia dirinya sendiri bisa meninggikan derajatnya. Jadi untuk satu bakat itu
apa sih adik-adik ini yang bisa dia lakukan. Itu fokus kepada satu bakat. Sudah berapa lama rumah belajar ini didirikan dan juga bagaimana perkembangan anak-anaknya di sana? Adakah mungkin yang belum bisa membaca jadi bisa membaca atau seperti apa, Wai? Rumah belajar ini berdiri di Oktober bulan tahun lalu. Iya. Nah sampai saat ini, kemarin 3 bulan pertama itu adalah percobaan. Kalau memang kami tidak berhasil, kami tutup. Oke. Tapi alhamdulillah dengan teman-teman volunteer, teman-teman relawan, mengajarnya setiap pekan, terus semangat dan lain-lain. Itu sampai saat ini kami merasa senang dan kami lanjutkan. Insya Allah sampainya terbentuk sekolah. Sampai terbentuk sekolah? Sampainya terbentuk sekolah. Nah, kenapa proses, maksudnya apa sih yang sudah meningkat selama ini? Nah, memang jadi ada adik-adik sekolah yang tidak bisa membaca. Kami fokus untuk mengajarnya sampai sekarang bisa membaca. Itu salah satunya. Jadi itu perkembangan yang dilakukan. Dari Zul mungkin respon orang tuanya seperti apa sih? Dia sangat antusias, senang. Malah di setiap jadwal rumah belajar di setiap Sabtu dan Minggu itu orang tuanya pada ngantarin ke rumah belajar, terus pulangnya dijemput lagi. Itu sih. Jadi respon orang tua di sana juga cukup antusias seperti orang itu. tua, lingkungan rumah belajar di TP Anteng itu sangat-sangat respect lah. Sama Bagaimanapun sebenarnya rumah belajar ini tidak akan bisa menggantikan pendidikan formal. Betul. Adakah kemudian dorongan yang diberikan relawan Gesit kepada anak-anak ini untuk bisa kembali menempuh pendidikan formal, Wai? Tentu ada. Jadi selain melihat ekonominya, ekonomi orang di sana tanpa merendahkan semua orang, itu memang perlu dibantu. Kalau kami di relawan Gesit, memang bantuannya seperti ini, mengajar. Jadi kalaupun memang anggarannya belum cukup, mending mengajar di kami daripada berlarian tanpa ada arah. Jadi untuk menjaga semua itu di kami dulu, maksudnya di kami saja dulu sampainya ada. Terus kalau memang tidak ada sampai ujian paket yang harus silabusnya harus ditingkatkan dengan sekolah formal yang tadi supaya tidak keluar jalur. Jadi tidak keluar jalur dan tetap berada seperti di jalurnya seperti betul, itu ya. betul. Oke, kita kembali ke rumah singgah. Rumah singgah tadi dikatakan bahwa untuk orang-orang yang berasal dari daerah bisa ke rumah singgah terlebih dahulu. Ini infonya agak sampai ke mereka seperti apa, Wai? Jadi sebenarnya kami berkolaborasi. Jadi kalau mau dibilang pemuda saat ini kalau tanpa berkolaborasi tidak akan berjalan semuanya. Iya. Kalau saya berdiri sendiri, relawan Gesit mungkin tidak bisa sebesar ini. Iya. Jadi kami berkolaborasi dengan PK Peduli, terus bukan mungkin sih, dari pertama pasien dari mereka semua. Terus sering berjalannya waktu, teman-teman dari relawan Gesit juga sudah mempunyai link untuk memanggil atau link untuk membuka bilang bahwa ada kamar kosong untuk pasien-pasien lain. Oke, jadi ada kamar-kamarnya juga ya. Ada. Zul, lokasi untuk rumah singgah ini ada di mana? itu di Jalan Bung, di perumahan Bung Permai, bloknya A2, A5, nomor 13. Itu kamar-kamar yang kosong itu seperti apa konsepnya dan juga bagaimana jika orang ingin masuk, apa yang harus mereka lakukan, Zul? Konsepnya itu kita sediakan kasur buat pasien, terus bantal, guling, selimut, terus untuk masuk ke rumah singgah itu harus registrasi dulu. Registrasi dulu. Mengabari bahwa pasien akan datang jam segini, tanggalnya segini, untuk kita siapkan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, terus buat registrasinya ya gitu aja sih. Online aja, terus sampai ke rumah singgah itu kita data lagi kembali penyakitnya apa, ini domisilinya dari mana, kebutuhannya apa aja buat di rumah singgah ini. Jumlah kamar yang tersedia ada berapa, Zul? Ada 8. 8. Oke. Dan kemudian apakah rumah singgah ini memang hanya dikhususkan untuk orang dari luar daerah dan sakit atau seperti apa konsepnya, Zul? Iya, untuk orang sakit, orang-orang yang dari luar Provinsi Sulawesi Selatan buat berobat ke Makassar atau check up itu kita fasilitasi. Oke. Sejauh ini sudah ada berapa total jumlah pasien yang sudah masuk ke rumah singgah? Kurang lebih 20-an. Oke. 20-an. Itu kemarin ada dari Kendari, ada dari Polman, dan semua yang tidak mempunyai rumah di sini karena check up-nya untuk 3 hari lagi check up lagi, 3 hari check up lagi, mending kami fasilitasi. Oke. Ya. Rata-rata berapa lama setiap pasien ini tinggal di dalam rumah singgah?
Itu tidak tentu sebenarnya. Nggak ada batasan Ya, nggak ada sih. batasan. Tidak ada nggak batasan. Jadi selama dia membutuhkan tempat tinggal, Ya, kita betul. siapin aja. Oke, lantas kemudian jika misalnya pasien ini ingin masuk rumah singgah, adakah biaya yang ditetapkan untuk para pasien itu seperti apa? Tidak Wai? ada. Nggak ada. Itu gratis, full. Semua fasilitas Oke. yang kami berikan itu Gratis. nggak ada. Gratis, Nggak ada. sama sekali tidak dipungut Sama biaya sekali. apapun untuk pasien dan keluarga pasien. Betul, betul. Oke, kalau untuk konsumsinya seperti apakah memang untuk rumah singgah ini hanya untuk rumah, tapi konsumsinya disediakan seperti apa, Wai? Ada konsumsinya, kita masak sendiri. Biasanya orang-orang yang pergi ke situ di rumah singgah, biasa dia yang lebih bawa makanan lagi. Oh, Jadi oke. dia Udah tahu prepare, deh, udah dia prepare. udah prepare, saling mengerti. Iya. Kita masakin nasi, ada rice cooker dan lain-lain. Itu pokoknya tinggal makan minum dan ada meja khusus untuk makan di situ. Oke, nah tadi kan sudah dikatakan sama Zul ada jumlah total berapa kamar seperti itu. Lantas pernah tidak ada kasus bahwa jumlah kamarnya full, lantas kemudian mesti ada skala prioritas atau seperti apa, Wai? Yang paling harus digarisbawahi, tentu dengan banyaknya link yang ada di Kota Makassar, kami kalau seperti itu bukan ini sih bukan ada skala prioritas sih, tapi siapa yang duluan datang, Oke. siapa yang duluan datang, dan tentu kalau full tetap ada rumah, maksudnya bukan di tempat kami, tapi di tempat rumah teman-teman kami. Oke, Yang ada di jadi Kota akan Makassar. selalu dibukakan Iya, jalan seperti itu ya untuk semua yang ingin ke rumah singgah, Iya. pastinya akan dicarikan jalan seperti itu. Oke, kita masih akan ngobrol banyak. Tadi kita belum menyinggung mengenai kafe disabilitas ataupun kafe kemanusiaan, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Wai dan juga Zul dari Relawan Gesit. Nah, tadi kita sudah singgung mengenai dua program utama dan satu lagi programnya yaitu Kafe Disabilitas atau Kafe Kemanusiaan. Wai, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai hal ini? Menariknya Kafe Disabilitas ini tentu seperti tempat-tempat yang lain, kami hanya menerima orang-orang yang disabilitas untuk diberikan lapangan kerja. Jangan sampai orang-orang yang seperti ini merasa dianaktirikan sama pemerintah atau dilihat sebelah mata dengan orang-orang sekitar, padahal dia mempunyai juga hak-hak untuk bekerja, bereksperimen dan lain-lain. Oke, jadi pekerja dari kafe ini semuanya adalah teman-teman dari disabilitas, seperti itu ya. Zul, mungkin bisa ditambahkan lokasi untuk kafe ini ada di mana, Zul? Di Jalan Bungu, di perumahan Bung Permai.
Di alamatnya itu Blok A7 nomor 22. Oke, kafe ini menyediakan makanan dan minuman seperti apa proses pelatihan untuk teman-teman disabilitas, Zul? Jadi pelatihannya itu dari teman-teman kita dari relawan Gesit buat ngajarin bagaimana pembuatan kopi, lemon tea, terus pembuatan snack-snack yang bakal dihidangkan buat customer-customer relawan atau warga-warga yang sekitaran perumahan lah atau kafe. Oke, sudah ada berapa total jumlah pekerja dari rekan-rekan disabilitas di kafe ini, Zul? Di kafe disabilitas itu sekitar 4 sampai 5. 4 sampai 5 orang. Karena kita punya shift-shiftan itu. Jadi siangnya itu dari jam 11 sampai jam 5 itu pegawainya disabilitas. Terus malamnya itu dari relawan-relawan Gesit lah. Karena kan kalau malam pasti beberapa teman-teman dari relawan bakal ngajakin temannya buat ngopi, bincang, ngobrol. Ya itu sih. Oke, nah tadi dari 3 program utama tadi, mulai dari rumah belajar, tadi dikatakan oleh Wai bahwa datang ke rumah warga, bawa snack, bawa nasi kotak gitu ya untuk menjadi pendekatan kepada anak-anak. Rumah singgah juga ada ada beberapa kamar, juga disediakan konsumsi dan juga ada kafe disabilitas. Semua ini membutuhkan biaya. Lantas kemudian bagaimana proses mulai dari penentuan biayanya berasal dari mana, seperti apa Wai? Sebenarnya kami nggak bisa melakukan atau mengucapkan secara detail sebenarnya. Jadi semua biaya itu dari yayasan kami, Yayasan Salam Setara Amanah Nusantara. Jadi relawan Gesit itu sebagai relawan yang terjun langsung mewakili Yayasan Salam Setara Amanah Nusantara. Seperti itu. Jadi semua biayanya pure dari yayasan? Ya, betul. Oke, bagaimana kemudian proses anggaran? Apakah pernah ada proses yang anggarannya tidak mencukupi atau seperti apa, Wai? Dalam konteks itu masalah RAB itu alhamdulillah sampai saat ini banyak orang baik yang mau berdonasi terkait rumah pendidikan, terkait kesehatan itu dan disabilitas itu cukup banyak. Jadi kan seperti kalau masalah anggaran itu kita buka campaign donasi. Nah, donasi itu cepat terkumpul, makanya juga cepat ada layanan seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya mungkin buat para pemirsa ataupun saudara yang menyaksikan, yang juga ingin berdonasi, mereka harus kemana, Wai? Kalau berdonasi langsung saja di platform Kita Bisa di Facebook. Nah, itu banyak tuh. Buka saja Yayasan Salam Setara Amanah Nusantara. Kami membuka banyak di situ layanan-layanan yang kayak mau donasi di pendidikan, mau donasi di orang yang membutuhkan dan lain-lain, itu cukup banyak di situ. Oke, jadi bisa langsung menuju ke sosial media dari yayasan yang disebutkan tadi dan bisa langsung berdonasi buat para pemirsa yang tergerak hatinya ingin membantu kegiatan sosial dari relawan Gesit. Oke, saya kembali ke Zul. Zul, kalau Anda melihat saat ini bagaimana sih pandangan anak-anak muda terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial ini, dan juga kalau dari volunteer relawan Gesit sendiri ini seperti apa pandangan mereka sehingga mereka bisa bertahan hingga saat ini, Zul? Ya, pandangan saya, menurut saya untuk pemuda-pemuda relawan Gesit yang saat ini jadi pelaksana, yang saat ini bekerja dengan ikhlas itu, dia mungkin cari relasi, cari pengalaman, cari pembelajaran. Makanya yang sering kita tanamkan itu kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja ikhlas pastinya. Terus buat volunteer itu untuk mengisi waktu-waktu jeda, apalagi saat ini di bulan-bulan ini kan mahasiswa pada libur semua ya, jadi buat mengisi kekosongan di rumah, di kosan, jadi kita sering adain kegiatan-kegiatan volunteer. Oke, jadi memang ini menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat ya, apalagi untuk mengisi waktu jeda seperti itu. Dari Wai, mungkin bagaimana sih memotivasi dan juga menginspirasi anak muda agar ingin ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, Wai? Kami jujur pertama kali membuka open recruitment itu ternyata tanpa kami menyebarkan dari mulut ke mulut saja, itu sudah banyak yang mau ikut. Karena kenapa? Di dalam volunteer relawan Gesit itu kami sudah mendapatkan tiga yang sebenarnya yang harus didapatkan di dunia. Yang pertama itu keimanan, yang kedua keilmuan, terus yang ketiga kesehatan. Jadi sehat mental, sehat diri, itu sudah ada di dalamnya. Karena kalau kita membahagiakan seseorang, apalagi secara pribadi, kalau saya melihat senyuman adik-adik, senyuman orang-orang di desa, atau senyuman orang yang kesusahan, langsung kita bantu, merasa kayak kita terbantu. Walaupun jujur saya tidak mempunyai garis hierarki bangsawan atau garis hierarki punya keluarga
konglomerat tidak punya. Jujur, kami di Relawan Gesit itu pure orang yang pernah mengalami hal tersebut, makanya kami lebih peduli dengan hal-hal yang Lebih seperti peduli itu. dengan hal tersebut. Terakhir mungkin yang bisa disampaikan Wai kepada masyarakat luas, closing statement dan juga harapan kedepannya seperti apa? Jadi kami di Relawan Gesit tidak pernah menutup pintu untuk teman-teman masuk bergabung, saling membantu untuk sesama orang, karena 2J, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita tidak memperbaiki hubungan dengan Allah, kita harus juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Satu moto kami di Relawan Gesit, kenapa sampai saat ini masih membantu banyak orang, ada hadis riwayat Muslim, ketika kita membantu urusan orang, Allah tidak melihat-lihat kita juga kalau dalam kesusahan, Allah juga akan bantu kita. Makanya sampai saat ini Relawan Gesit ada, Relawan Gesit besar, karena menunggu teman-teman untuk bergabung dan jangan lupa untuk berkolaborasi. Menunggu teman-teman untuk bergabung dan juga berkolaborasi seperti itu. Terakhir mungkin sekali lagi buat teman-teman yang berdonasi, mereka harus kemana, Wai? Untuk teman-teman yang mau berdonasi, jangan lupa ke platform Kita Bisa. Nanti cari di situ Yayasan Salam Setara Nusantara Amanah. Banyak di situ tempat-tempat untuk berdonasi melalui sosial media. Melalui sosial media. Terima kasih sekali lagi Zul dan juga Wai sudah bergabung bersama kita, ngobrol banyak terkait dengan Relawan Gesit dan juga apa saja yang sudah diperbuat untuk masyarakat. Semoga semakin banyak teman-teman yang bisa bergabung bersama dengan Relawan Gesit untuk membantu masyarakat lebih luas. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.